Semoga yang mendengarkan dan membacakan diberikan pahala insyaallah. Mari kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ceramah insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridho Zainal. Sekiranya dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dan adik-adik sekalian, anggota Tapak Suci yang ada di Kecamatan Masarne. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan zikir atau lafaz ini sebagai bukti bahwa kita mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah, Allah sendiri berkata di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh kalian tidak sanggup, tidak mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, contoh yang baik bagi kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa kedamaian bagi seluruh alam, sebagai contoh yang baik bagi kita semua, dan sebagai pembawa karunia bagi seluruh alam, atau sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dan adik-adikku sekalian, anggota Tapak Suci Kecamatan Masarne yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya mic-nya di sini sering iklan. Baik. Jamaah sekalian, adik-adikku sekalian, di dalam Islam ada yang namanya perilaku yang baik, ada yang namanya adab, ada yang namanya tingkah laku yang baik. Di dalam Islam, apabila kita ingin mengetahui seseorang tersebut baik atau tidak, seseorang tersebut memiliki keimanan atau tidak, seseorang tersebut memiliki ilmu agama atau tidak, seseorang tersebut rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin membantu orang lain atau tidak, dilihat dari perilakunya dalam kehidupannya sehari-hari, bukan ibadahnya. Jadi, jika seseorang itu memiliki tingkah laku yang baik, adab yang baik terhadap sesama, adab yang baik terhadap orang tua, terhadap agama, bahwa yakin dan percaya dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika seseorang tersebut memiliki tingkah laku yang baik, perilaku yang buruk, adab yang buruk terhadap sesama, terhadap agama, maka ketahuilah jamaah sekalian atau adik-adikku sekalian, orang tersebut adalah orang yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah orang yang tidak mau melaksanakan ibadah. Karena bukti seseorang itu baik atau tidak dilihat dari perilakunya. Bukti kalau seseorang itu memiliki keimanan kepada Allah, mengaku bahwa Islam itu adalah agamanya,
mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhannya, mengaku bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulnya, dilihat dari perilakunya dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah perilakunya baik, maka baik pula keimanannya kepada Allah. Tapi apabila perilakunya buruk, jelek, maka tentu keimanannya juga terhadap Allah tidak ada. Dicabut nikmat keimanannya di dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama berkata, al-adabu fauqa minal ilmi, al-adabu a'la minal ilmi. Adab atau perilaku yang baik itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Perilaku yang baik itu lebih penting daripada ilmu. Karena orang yang berilmu tapi tidak beradab seakan-akan orang yang hina, dipandang jelek daripada orang lain. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi, sok pintar, sombong, kuat, misalkan jago bela diri, tapi sombong, maka tentunya dia akan dipandang buruk dari orang lain, dan tentunya juga dipandang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang memiliki adab, perilaku yang baik, akhlak atau tingkah laku yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, walaupun ilmunya sedikit, walaupun dia lemah, walaupun ilmu bela dirinya pas-pasan, tetapi orang akan segan sama dia. Orang akan takut sama dia, bukan takut karena menganggap dia adalah Tuhan, tapi dia segan menghargai dia karena adabnya, karena perilakunya. Jadi adik-adik sekalian, tanamkan perilaku yang baik di dalam diri kita apabila kita mengaku sebagai orang yang memiliki atau memeluk agama Islam, mengaku bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik bagaimana itu menampakkan atau memperlihatkan perilaku yang baik. Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah berkata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada atau sungguh Rasulullah telah memiliki contoh yang baik, perilaku yang baik bagi kalian. Jadi jika kita ingin menanamkan perilaku yang baik, tingkah laku yang baik di dalam diri kita, maka contohlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lihatlah atau bacalah sejarah, baca buku, bertanya kepada orang tua bagaimana perilaku Rasulullah SAW, maka contohilah apa yang dilakukan agar akhlak terpuji, adab, tingkah laku yang baik dapat kita miliki di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengaku bahwa sering juga meneteskan air mata. Kita biasa mengaku, saya sangat sayang sama orang tua saya sangat cinta sama mama dan bapak saya. Tetapi dia hanya mewujudkan rasa cintanya dengan menuruti kemauan orang tuanya yang sering diperintahkan. Tetapi ada hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh setiap anak terhadap orang tuanya untuk membuktikan bahwa dia cinta, sayang sama mama dan bapaknya. Caranya adalah dengan meletakkan atau memiliki perilaku yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila perilakunya buruk, maka dia akan dicerita dari orang lain. Ini anak siapa ini? Kenapa jelek sekali tingkah lakunya? Kenapa kurang ajar? Maka didengar sama orang tuanya akan merasa malu, orang tuanya akan merasa sedih. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati orang tua kita? Sedangkan gara-gara kita saja orang tua tak malu, gara-gara kita saja orang tua tak sedih. Karena cerita buruk ke orang lain, nah cerita jelek ke, nah bilang orang sini nah gosipi ke orang lain. Jadi kalau mau sayang orang tua tak, yang paling penting juga melakukan perilaku yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jika perilaku kita baik, kita sopan sesama teman, sopan sesama orang-orang yang ada di sekitar kita, hormat kepada orang yang lebih tua dari kita,
maka kita akan dinilai baik dari semua orang. Orang-orang akan berkata, Masya Allah, ini anaknya siapa ini? Anaknya bapak siapa? Anaknya mama siapa? Maka didengar sama mamanya akan merasa senang. Alhamdulillah anak saya baik. Alhamdulillah anak saya jadi anak yang soleh atau soleha. Maka orang tuanya senang. Nah, jika orang tua kita senang karena kita, itu adalah wujud kecintaan kita terhadap orang tua kita. Karena gara-gara kita, orang tua kita, mama kita dan bapak kita menjadi senang. Jadi tanamkan perilaku yang baik di dalam diri kita apabila kita mengaku sayang sama mama dan bapak kita. Apabila kita mengaku cinta sama orang tua kita. Jangan sampai mempermalukan orang tua. Terkadang anak muda sekarang bilang, tua pak saya deh baru sholat, tua pak saya deh baru jadi anak soleh atau soleha, belum pijak mau mati. Karena dia pegang kata-katanya ulama seperti ini. Anak muda memiliki dua pilihan. Apakah dia mati di waktu tua atau di waktu muda. Sedangkan orang tua, dia akan meninggal di waktu tua. Dia bilang, masih ada dua pilihanku. Dan kemungkinan saya meninggal di waktu tua. Nanti pak sadar. Jadi bapak-bapak pika. Jadi mama-mama pika baru saya sadar. Itu salah sekali. Karena umur itu tidak menutup yang namanya kematian. Dia bilang, lebih banyak orang tua meninggal daripada anak muda. Salah. Lebih banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang meninggal daripada anak muda. Salah. Pernah kita dengar berita yang ada lebih ratusan orang yang meninggal di kejuruan di stadion bola? Itu semua anak muda. Pernah kita nonton di berita acara Halloween? Itu banyak orang yang meninggal, tidak ada kakek-kakek di situ, anak muda semua. Maka itu menjadi bukti bahwa lebih banyak anak muda yang meninggal daripada orang tua. Setiap ada tawuran tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek, semua anak muda dan banyak yang meninggal. Itu menjadi bukti bahwa lebih banyak anak muda yang meninggal daripada orang tua. Dia bilang biasa, masih lama pas saya mati. Bahwa dia tidak tahu rahasia Allah tentang kematian itu hanya Allah yang tahu. Siapa tahu minggu depan kita meninggal, maka persiapkan segala sesuatunya dengan memperbanyak amal kebaikan. Untuk menjadi anak gaul itu bisa-bisa saja. Walaupun kita menjadi anak soleh, kita juga bisa jadi anak gaul. Jangan hanya mau menjadi anak gaul, tidak mau menjadi anak soleh. Jadi kita ikuti tren masa kini, kita ikuti yang viral-viral itu seperti yang ikuti Dilan, tidak apa-apa. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga adalah orang yang memiliki agama. Kita juga adalah orang yang memiliki Tuhan yaitu Allah. Kita juga adalah orang yang mengaku, yang membangga-banggakan, yang mengagung-agungkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Kita jadi anak gaul tidak jadi masalah. Yang penting kita menjadi anak yang soleh. Kita menjadi anak gaul tidak jadi masalah. Yang penting kita memiliki perilaku yang baik terhadap diri kita, terhadap agama, terhadap sesama manusia, terhadap orang yang lebih tua dari kita. Maka adik-adikku sekalian atau kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang ada di sini, tanamkanlah perilaku yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada satupun yang dapat menebak apakah dia hari esok masih bisa hidup atau tidak, apakah dia hari esok masih bisa sehat, masih bisa sholat atau tidak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam sebuah hadis, di mana perkataan Ibnu Umar ini sangat sering atau di setiap ada kitab hadis al-arba'in ditulis perkataannya. Hadis al-arba'in ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Orang-orang nanti yang kuliah ambil jurusan agama pasti tahu kitab ini. Di hadis ke-40 ada perkataan Ibnu Umar yang ditulis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika kalian berada di sore hari, janganlah kalian menunda-nunda untuk melakukan suatu kebaikan sampai datangnya pagi hari. Karena tidak ada satupun yang dapat menjamin
dia masih bisa menghirup udara segar di sore hari sampai datangnya pagi hari. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sore hari dia masih hidup, dia juga masih bisa hidup di pagi harinya. Maka sebelum waktu yang Allah berikan kepada kita ini berakhir, pergunakan sebaik-baiknya. Lalu Ibnu Umar kembali berkata, "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Jika kalian berada di pagi hari, janganlah kalian menunda-nunda untuk melakukan suatu kebaikan sampai datangnya sore hari. Karena kita hidup di pagi hari, kita tidak akan bisa menjamin, atau tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dia masih bisa hidup sampai datangnya sore hari. Wa khuz min sihatika limarodika. Maka pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu, karena kualitas ibadah yang dilakukan di waktu sehat itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan di waktu sakit. Ibadah yang dilakukan di waktu sehat itu lebih bagus, lebih banyak, lebih bersemangat dibandingkan kita melakukan ibadah, sholat, baca Quran ketika kita sakit. Dan yang terakhir kata Ibnu Umar, wa min hayatika limautika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datangnya pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Karena orang yang telah meninggal dunia akan menyesal kenapa dulu ketika hidup di dunia dia tidak mau melakukan amal ibadah sebanyak mungkin. Kenapa dulu ketika dia hidup di dunia dia tidak mau sholat, dia tidak mau baca Quran. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali hidup di dunia. Jadi sebelum kita mati, sebelum ajal menjemput, walaupun kita masih anak-anak, masih kecil, masih imut-imut kayak tai marmut, jadi kita juga harus memperbanyak ibadah. Jangan merasa masih kecil tidak usah ibadah. Justru kita masih kecil, ibadah itu harus lebih. Karena ini harus dipegang baik-baik. Pegang kata-kata saya baik-baik. Anak muda yang beribadah, anak remaja yang beribadah itu lebih baik daripada orang tua yang beribadah. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhillu illa yawma la dhilla illa dhilli. Ada 7 golongan nanti yang akan diberikan naungan pertolongan ketika hari kiamat, dan salah satunya kata Rasulullah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda, tidak disebut orang tua, tidak disebut bapak-bapak, tidak disebut mama-mama, kakek-kakek, nenek-nenek, tidak. Dibilang anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Maksudnya anak muda yang rajin beribadah. Nanti kalau di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan. Jadi itu matahari 1 jengkal mami dari kepala tak, jadi kepanasan kita. Nah tidak ada payung, tidak ada pertolongan, tapi ada beberapa manusia yang dikasih pertolongan. Yaitu salah satunya, kita tidak sebut 7 ya, satu saja. Salah satunya yaitu anak muda ketika dia masih umur belasan tahun, dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang tua. Orang tua yang rajin ibadah tidak dijanjikan seperti itu. Hanya anak muda saja. Berapa umur anak muda? Dari umur 10 tahun, pokoknya dari dia balik mungkin 15 tahun sampai umur 40 tahun. Kalau dalam kitab para ulama itu mengatakan umur anak muda itu dari dia balik, ada yang mengatakan 12 tahun sampai umur 40 tahun, itu dikatakan sebagai anak muda. Jadi anak muda yang rajin beribadah itu lebih utama dibandingkan orang tua. Karena orang tua mau rajin beribadah sudah wajar. Tapi kalau ada anak muda yang rajin ibadah, itu hal yang sangat luar biasa. Maka adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Terakhir saya sampaikan, dan nasihat ini bosan kapan orang dengar ini, setiap ceramah suka saya sampaikan karena bagus sekali menurut saya, atau kalau menurut adik-adikku sekalian. Nasihat ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga disampaikan atau dilanjutkan, bukan disampaikannya,
dilanjutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Waladatka ummuka ya bani Adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura." Kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai anak cucu Adam, ya kita semua, kalian dilahirkan oleh ibu kalian, oleh mama kalian dalam keadaan menangis. Dan orang-orang yang melihat kelahiran kalian dalam keadaan tersenyum bergembira." Lalu Imam Syafi'i kembali melanjutkan perkataannya, nasihatnya, kata Imam Syafi'i, "Fajahada li nafsika an takuna idza baqu fi yaumi mautika dhahikan masrura." Maka berjuanglah untuk dirimu, kata Imam Syafi'i, perbanyaklah amal soleh sebanyak mungkin agar ketika kematianmu telah datang, engkau kembali ke hadapan Allah dalam keadaan tersenyum bergembira, dan orang-orang yang melihat kematian dalam keadaan menangis bersedih. Maksud daripada nasihat ini ialah, fanauzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ketika dilahirkan ke muka bumi ini, kita dalam keadaan menangis. Dan ketika juga kematian kita telah datang, kita menghadapi kematian kita sakaratul maut, menghadap Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan menangis karena tidak membawa amal ibadah sedikit pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita juga tidak termasuk golongan manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, orang-orang yang melihat kita lahir dalam keadaan tersenyum bergembira, namun ketika kematian kita telah datang, orang-orang yang datang bertakziah di rumah kita, orang-orang yang melihat kematian kita juga dalam keadaan tersenyum bergembira. Kenapa? Karena mengingat segala macam bentuk kejelekan, segala macam bentuk keburukan yang kita lakukan semasa hidup di dunia telah berakhir. Fanauzubillahi min dzalik. Dan insyaallah semua kita yang ada di sini termasuk golongan manusia, termasuk golongan hamba Allah yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan menangis. Dan insyaallah ketika nanti di hari tua nanti, ketika kematian kita telah datang, kita kembali ke hadapan Allah dalam keadaan tersenyum bergembira. Karena apa? Karena kita membawa amal soleh, amal ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah itulah yang dapat menyelamatkan kita nanti di alam kubur, di akhirat kelak juga. Dan kita akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Dan insya Allah kita semua yang ada di sini memiliki akhlak yang baik, termasuk golongan hamba Allah yang ketika kita dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan orang-orang yang ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, orang-orang yang melihat dan menyaksikan kelahiran kita dalam keadaan tersenyum bergembira. Dan insya Allah ketika kematian kita nanti telah datang, orang-orang yang melihat menyaksikan kematian kita datang bertakziah di rumah kita dalam keadaan menangis bersedih, mengeluarkan air mata. Karena kenapa? Karena mengingat segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk amal soleh yang kita lakukan semasa hidup di dunia telah berakhir. Dan insya Allah kita termasuk golongan hamba Allah yang dicintai sesama manusia, yang dicintai sesama hamba Allah karena akhlak terpuji, karena perilaku yang baik yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu ketika kita masih muda, dan insya Allah juga akan kita bawa nanti ketika kita sudah berada di hari tua. Dan terakhir, adik-adikku sekalian, saya sampaikan semangat dalam latihan tapak suci, karena saya juga anak tapak suci sama seperti kalian. Saya orang Muhammadiyah juga, saya kuliah di Muhammadiyah. Jadi orang Islam itu wajib belajar bela diri, karena orang Islam itu seperti lebah. Itu lebah atau wani atau tawon, kalau tidak diganggu dan ganggu juga. Lewat saja dia dan gigi, tapi kapan diganggu nah gigi. Begitu nih orang Islam. Kalau orang Islam itu tidak diganggu, kita akan bisa hidup berdamai, berdampingan dengan orang Islam. Tapi kalau orang Islam itu diganggu, dan macam-macam. Orang Islam itu jago-jago, hebat-hebat. Jadi berlatih bela diri itu menurut saya, karena saya juga orang Muhammadiyah, hal yang boleh dijadikan kewajiban dalam kehidupan kita. Karena kita harus memiliki bekal dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adikku sekalian,
perbanyaklah doa kepada Allah, doakan orang tua kita, doakan diri kita agar menjadi anak yang soleh dan orang tua kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, jika hamba bertanya tentangku wahai Muhammad, maksudnya begini bahasanya kalau bahasa Sulawesi, bahasa mereka, kalau tanya ke itu manusia Muhammad, tanya ini, bilang dekat gak sama mereka. Maksudnya jika manusia itu bertanya tentangku wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku dekat dengan mereka. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan seluruh doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi kata Allah, aku mengabulkan seluruh doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Lalu Allah kembali melanjutkan perkataannya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Namun syaratnya adalah hendaklah atau wajib bagi mereka melakukan semua apa yang aku perintahkan dan menanamkan keimanan di dalam dirinya agar mereka memperoleh kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Jangan kita hanya mendambakan kebahagiaan dunia tapi tidak mendambakan kebahagiaan akhirat. Jangan juga kita mendambakan saya tidak usah senang di dunia, di akhirat mau saja. Jangan seperti itu. Jadi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat harus diseimbangkan. Jadi anak-anakku sekalian atau adik-adikku dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dengarkan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan, bisa kita lakukan, bisa kita rangkaikan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jika ada salahnya, tentunya itu datangnya dari saya yang menumpuk kesalahan di dalam diri saya, yang banyak kesalahan di dalam diri saya. Namun insyaallah jika ada benarnya, tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kebenaran hanya milik Allah. Terakhir saya selalu berpesan, jadilah remaja atau anak muda atau anak pemudi yang anak muda gaul tapi tidak melupakan ibadah. Anak muda gaul, jago bela diri tapi memiliki akhlak terpuji, memiliki perilaku yang baik, memiliki adab yang baik. Orang jago itu bukan orang yang maborro, bicara hebat, sombong, tapi orang jago itu orang yang rendah diri. Nanti diganggu baru keluar aslinya. Begitulah orang-orang Islam. Jadi walaupun kita jago hebat, tapi kita memiliki perilaku yang baik, kita memiliki akhlak terpuji. Inilah yang dapat kita sampaikan. Fastabiqul khairat. Maka sama-sama kita berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan. Kita menjadi anak gaul, menjadi pemuda, pemudi yang gaul, tapi kita juga menjadi anak soleh. Kita menjadi anak gaul, tapi kita memiliki akhlak terpuji, perilaku yang baik. Inilah yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.